Dia akan mati karena semua pertunjukan kasih sayang mereka di depan umum. Setelah kembali ke villa, pasangan itu makan malam bersama. Menyadari bahwa Elsa tampak lelah, Gavin membawanya kembali ke kamar, sehingga dia bisa masuk lebih awal malam itu. Gavin berkata, "Aku akan menuju ke ruang belajar sebentar. Masih ada beberapa hal yang perlu saya perhatikan, jadi kamu harus tidur dulu." Elsa menganggukkan kepalanya, "Oke." Gavin mencium dahi Elsa dengan ringan sebelum dia berdiri dan pergi. Setelah dia mendengar pintu ditutup, Elsa mengernyitkan alisnya dengan marah. Meskipun dia percaya pada Gavin, tapi kata-kata Mario menusuk hatinya seperti jarum. Dia merasa tidak enak setiap kali dia memikirkan apa yang dia katakan padanya. Apa yang akan dilakukan Gavin jika ibunya dan kakeknya bersikeras untuk mencari tunangannya? Sepupunya pasti sudah lama memikirkannya, sebelum dia meneleponnya dan memintanya untuk mengakhiri hubungannya dengan Gavin. Namun bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia tidak tega melakukan itu. Dia awalnya menjalin hubungan karena dia berterima kasih kepada Gavin, tapi sekarang, dia yakin bahwa dia sudah jatuh cinta padanya. Dia dominan dan memaksa, namun dia juga sangat lembut. Bagaimana dia bisa mendorongnya pergi? Hal pertama yang dilakukan Gavin ketika dia sampai di ruang kerja adalah menghubungi nomor Aska. Gavin berkata, "Suruh seseorang untuk melihat hari Elsa di kantor hari ini." Nalurinya memberitahunya bahwa sesuatu telah terjadi. Aska memahami tugasnya dan menjawab, "Ya, Tuan." Setelah mengakhiri panggilan, Gavin menarik napas dalam-dalam. "Kapan kamu akan membuka hatimu untukku, Elsa?" Keesokan paginya, Gavin mengantar Elsa untuk bekerja seperti biasa. Saat dia keluar dari mobil, Gavin tiba-tiba memanggil Elsa. Namun, Elsa mengambil langkah di depannya dan berkata, "Oh, ya. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Malam ini aku akan kembali ke keluarga Nugroho, jadi kamu tidak perlu menjemputku." Gavin berhenti sejenak tetapi akhirnya menganggukkan kepalanya, "Oke." Dia tidak akan pernah menyetujui ini biasanya. Namun, dia menyetujuinya hari itu. Dia mengatupkan bibirnya dan menganggukkan kepalanya. "Aku akan pergi dulu. Kamu harus pergi ke perusahaanmu juga." "Ya." Dengan itu, Elsa berbalik. Kakinya begitu berat sehingga mereka tidak lagi merasakan kakinya. Pikirannya sedang kacau. Dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan dirinya dari terlalu banyak berpikir. Itu adalah ulang tahun ke-80 kakeknya, dan Gavin harus hadir di tempat kejadian. Apalagi ibunya yang merencanakan pertunangan itu. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Sama seperti itu, dia menghabiskan 1 hari lagi dalam kekacauan. Seiring berjalannya waktu, hatinya semakin menegang karena ketakutan. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya wanita seperti apa yang akan ditemui Gavin malam itu. Apakah dia akan bertemu seseorang yang disukainya? Atau akankah salah satu gadis mendapatkan lampu hijau dari Ibu Putri? Terlalu banyak pikiran berputar-putar di benaknya. Dia berada di tengah pikirannya ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Betapa dia berharap itu dari Gavin. Namun, kenyataan membuktikan bahwa itu tidak benar. Itu adalah Mario. Dia tidak berhasil menjawab pada deringan pertama. Ketika berdering untuk kedua kalinya, dia mengangkat jarinya untuk menjawab panggilan. Mario bertanya, "Di mana kamu, Elsa?" Elsa berkata dengan getir, "Perusahaan." Mario segera berkata, "Turun, aku menunggumu di bawah." Ini mengejutkan Elsa. "Mengapa?" Mario menjawab, "Buru-buru. Kamu akan mengetahuinya ketika kamu turun." Mario segera menutup telepon setelah itu. Karena itu, Elsa tidak punya pilihan selain berkemas dan pergi. Dia mengangkat pandangannya dan mencari-cari mobil Mario ketika dia turun.
Mario menurunkan kaca jendela dan membunyikan klakson padanya saat dia melihatnya. Setelah mendengar bunyi klakson, Elsa melihat ke seberang jalan. Seperti yang diharapkan, dia melihat Mario. Dia mempercepat langkahnya saat dia menuju ke mobil dan menatap Mario dengan tidak tertarik. Apa yang terjadi? Kenapa terburu-buru? Mario menatapnya. Masuk, ayo pergi. Elsa mengerutkan kening. Kemana kita akan pergi? Aku akan memberitahumu setelah kamu masuk. Elsa hanya bisa membuka pintu tanpa daya. Begitu dia duduk, dia memandangnya dan bertanya, kemana kita akan pergi? Mario menyalakan mesin dan memfokuskan pandangannya ke jalan. Untuk menghadiri pesta ulang kakeknya Gavin. Elsa terkejut mendengarnya. Sesaat kemudian, dia melirik Mario dan bersikeras, hentikan mobilnya. Saya tidak akan pergi ke sana. Pria itu pura-pura tidak mendengarnya dan menjawab dengan suara rendah namun tegas, kamu harus ikut. Bibi dan sepupu Clara sudah tidak ada lagi, Elsa. Kakek juga tidak dalam kondisi terbaiknya sekarang, jadi dia tidak bisa menjagamu. Itu sebabnya saya tidak akan pernah menutup mata terhadap kamu yang mengambil jalan berduri. Elsa tersentuh oleh apa yang dia katakan, tetapi dia menjawab tanpa daya, aku tahu kamu peduli padaku, tetapi beberapa hal tidak seperti yang terlihat. Keluarganya yang ingin memilih tunangan, bukan dia. Ekspresi tekad dilemparkan ke wajah Mario, tidak apa-apa. Kamu selalu dapat memutuskan setelah melihatnya sendiri. Tolong biarkan aku turun. Aku benar-benar tidak ingin pergi, Elsa memohon dengan tulus. Lebih baik menutup mata terhadap beberapa hal. Tidak peduli apa hasil dari makan malam itu, dia tidak ingin tahu. Selama dia tetap setia, dia pasti akan tetap di sisinya. Tidak masalah betapa sulitnya itu. Mario menjawab, kamu harus pergi. Dia ingin Elsa melihat betapa berbedanya dia dari Gavin. Dia ingin dia tahu bahwa Gavin tidak akan pernah menikahinya meskipun dia menyukainya. Itu sebabnya dia harus mengakhiri semuanya dengan dia. Elsa berkata, bahkan jika dia tidak menikah denganku, aku tidak akan pernah menyesal bersama dengannya. Apa yang dikatakan Elsa mengguncang Mario sampai ke intinya. Dengan pekikan keras, dia menghentikan mobil di pinggir jalan dan memandangnya dengan tak percaya. Elsa, apakah kamu juga ingin mengikuti jejak sepupu Clara? Sebuah boom terdengar di kepala Elsa. Dia menatap Mario dengan sangat terkejut saat suaranya mengeras, jadi menurutmu kakakku juga orang seperti itu? Dia sudah lupa tentang insiden masa lalu. Diandra selalu menyebut saudara perempuannya sebagai perusak rumah tangga. Namun, Elsa tidak peduli, dan Mario juga tidak pernah menyebutkan hal ini padanya. Dia tidak bisa menerima atau mempercayainya. Mario menarik napas dalam-dalam sebelum dia berbisik, maaf. Saya harus memperhatikan apa yang saya katakan. Namun, Elsa tidak akan menyerah. Dia menarik ujung lengan bajunya dan bertanya dengan cemas, katakan padaku. Apa yang terjadi saat itu? Apa yang kakak saya lakukan? Mengapa mereka mengutuknya bahkan setelah kematiannya? Elsa sangat ingin tahu jawabannya. Mario menghidupkan kembali mesinnya, berusaha menghindari topik itu, saya masih muda saat itu. Saya juga tidak tahu. Seolah Elsa akan mempercayai kata-katanya. Lalu mengapa kamu mengatakan bahwa aku mengikuti jalan kakakku? Mario merasa tidak berdaya, ikut saja denganku ke ulang tahun kakeknya Gavin. Saya akan memberitahu kamu semua yang saya tahu setelah itu. Elsa tidak punya pilihan selain menurut. Setelah berdebat dengan Mario, mereka menuju ke ulang tahun kakeknya Gavin. Perayaan ulang tahun kakeknya Gavin diadakan di villa. Ada banyak tamu, dan mereka semua berasal dari keluarga paling terhormat di ibu kota. Karpet merah membentang dari gerbang yang elegan dan mewah, melintasi halaman, dan berakhir di depan gedung.
Elsa duduk di dalam mobil sambil melihat bangunan dan paviliun di halaman. Saat matanya mengamati rerumputan di halaman, dia mulai merasa emosional. Ini adalah tempat tinggalnya. Itu sangat indah dan glamor sehingga akan membuat orang yang lewat berhenti dan melihat sekeliling. Untuk menyamarkan identitasnya, Elsa meminta penata rambut untuk menata rambutnya. Lagi pula, rambut hitamnya terlalu mencolok. Kerudung menutupi dahinya, memperlihatkan sedikit alis di atas mata kirinya. Dengan gaun hitam di tubuhnya, dia tampak misterius sekaligus cantik, seperti malaikat malam. Ada resepsi di depan gedung, dan Mario menyerahkan kartu undangan sebelum dia membawa Elsa ke dalam gedung. Yang terakhir menundukkan kepalanya saat dia mengikuti pria itu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.